ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين والحاضرين أجمعين أن الله يقبل للجميع وأن الجميع يصل الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل يد صالحة جالب كل خير أدرك الشر لنا بابنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والذات العظمة لكل حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقا بن مولى طويل يزيد بن الأنفاس الحبيب أمة بن عبد الرحمن صاحب راتب الشيخ الغار حسين القطب الإسلام والبلاد الحبيب عبد الله بن الهداد وسلم السقا زكا السقا سيد الأسرى علي بن سلم وزوان وسقا وسقا وسنة صار سليم وفوري حبيب حسين علي دراز عبد الله بن حسين الضار أبي عبد الرحمن الحمصي حبيب جندة سلم بن الهداد سليم وسيد الواد الرحمن السقا سيد الواد حسين السقا وابن عثمان بن ربيع ناكين ويا بن محمد بن جابر بن يحيى أبي عبد الله بن صالح بن سلم الطاس وعلي صالح الطاس ولهم وفرعهم أبي إدريس بن حسين العطاس بن ناسم العطاس وإمام صالح بن حامد تنقل أبو بكر زكي سيد بكر سيد الشيخ محمد وفاق أبو بكر الدرجة والبكر وسيد بهارون سيد أبو بكر الشافعي الدين كتر الكوبا من الضبط وسلم وفرعهم أبي في البلد ويوسزان وأبي أبو بكر وسلم وسلم بسكة وسلم الحدار من حسين وسلم وسلم مسوى شهد الجبري وأصوله وأبريم أحمد من الله تعالى وتعالى وتعالى شيء متقى وسلم وفرعي الله بركة في الدين ونسيك وبشارك شبي أزامي سيدنا وسلم معي سيدنا كمسعود الله سيدنا كمزالي كمام طيب كمالك سائما سيدنا كأياشا مصطفى وهو سواء كجركاسي مرساني كمرسي الساق وسلم وفرعي نمر هذا وصلى الروضة وسيدنا مجرق الجزري الجزري بالجزري وزن هجي مسبا يغتاز لمن أوري بجر زوري وقري ومسوسة منصر إمران سوري وقري أن الله بكت في الدين وسد بن أخرجه ويجل أمان بن وصولي وفرعي وقد أبدأت وصولي ومسألة وقبل سوزا من آية لحاضر في هذا المجلس أن الله يرزق الجنة بنادر الحسين الحسن والسلام وعافية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya tadi kita halaman 57 ya. Baris ke-17 ya, dari bawah, tengah-tengah. Baris ke-16 dari bawah, tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa bisanadil muttasil imamil muallifi rahmatullahi wa adamana bihi barakati ulumi wa bikum fidrin amin. Qala radhiyallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nunu wa tabatan nasu sajadaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadil asyara alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wala yatul faslu bainahuma bi adati ta'rifi wala bi wasfi lam yatul Allahul akbar au Allahul jalilul akbar au Allahur rahmanur rahim bi khilafi ma qala al-wasfu bi an kana salasan faksara Allahul jalilul azimul halimul akbar au Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus akbar wa bi khilafil wasfi kadawiri fi qawlihi Allahu akbar au nidahi fi qawlihi Allahu ya rahman wal muradu bi sifati sifatul ma'nawiyyah
la sifatan nahwiyah, la sifatan nahwiyah. Fatashmulu nahwa azza wa jalla fa innahuma sifatani fil ma'na dunal lafzi li'anna azza wa jalla min qaulina Allahu azza wa jalla akbar halun fayashihu zalika. Hadirin jamaah majelis taklim musala Ar-Raudhah dan sekitarnya, insyaallah semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, para pengajar, insyaallah Allah beri panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, ya para khair rahmatullah, dengan barakah kita silaturahmi, terima amal ibadahnya, dipaksa diampunkan dosanya, dijadikan kubur mereka Allah jannah, yang perlu sehat sampai kita Allah dengan sehat walafiat, yang punya hajat ya Allah yang barakah daripada bulan Rajab ini tahun baru 2025, hajat-hajat mereka haji dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus daripada musyawarah khususnya Bapak Andi, wakil daripada Warung Pak Misbah, dan juga Bapak Bagai Juri, Bapak kita ada Sayyidina Umar, ya, kemudian juga ada Kamal Amin Darul, ya, dan juga yang lainnya tentunya, ya, ada Fauzi, ada Ziyad, ya, Pak Amin, dan Pak Syamsona, semua tanpa kecuali, yang lain-lain juga semua insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu. Hadirin majelis yang mulia, kita lanjut, ya. Saya jasa gimana? Oh ada nanya. Kenapa kita saya jasa ya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salat kita juga. Setahun kita baru ketemu lagi, alhamdulillah. Kemarin kita ketemu 2024, sekarang ketemu 2020, setahun kita ketemu. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyar, yang ke-11 daripada syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu jawaban Allahu Akbar, nah itu takbiratul ihram namanya. Ada bagian yang ke-11, ya. Yang ke-10 tadi kita jangan tambahin wawu. Yang ke-9 jangan ditambahin wawu yang sukun, ya. Yang ke-8 jangan disyidahkan barnya, ya. Yang ke-7 tidak ada mat pada barnya itu, bar enggak boleh, ya. Yang ke-6 jangan dipanjangin hamzah wasam jajalannya, nggak boleh, ya. Yang ke-5 tertib dengan istilah Allahu Akbar, gitu, mesti tertib. Yang ke-4 dengan lafaz akbar. Yang ke-3 dengan lafaz Allah, ya. Dan yang kedua bahwa dengan bahasa Arab. Yang pertama bahwa jadinya dari waktu diri waktu salat fardu dari mulai 10:09 dari bagian. Sekarang yang 11, syarat yang 11. Allah yaqifa, bismillahirrahmanirrahim, Allah yaqifa baina kalimatai takbir, bahwa tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir tersebut. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Apakah itu berhentinya panjang atau berhentinya sebentar, ya. Allah Akbar enggak boleh, ya. Ya, Allah Akbar juga pendek tuh, ya. Allah Akbar enggak boleh. Allah Akbar, ya kelihatannya tok tapi salah. Kelihatan tok tapi salah. Mantap banget. Allah Akbar. Yang belakang baik lagi, tepat belakang. Bang, salah lo begitu. Ada salah tapi hebat. Ada seorang nelayan, dia suka baca selawat. Enggak pernah lepas selawat, rajin selawat. Dia katanya rajin baca selawat, selalu. Tapi baca salah, baca salah. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala Muhammad.
Jadi keluarga Nabi duluan, Nabi belakangan. Dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salah itu. Suatu ketika ada 6 ustaz nih, pakaian rapi-rapi. Minta seberangin. Kita ke sungai, kita jalan ke sungai ini, ke sungai. Jurusan ke apa sekumpul. Ya sekumpul tuh yang main jalan ke sungai, masya Allah luar biasa itu perahu Pak. Ya kalau di Panjalu masih sedikit, dia mau panjang banget ya. Dari sini bisa ke Senen naik perahu. Lewat di Senen, baru itu lautnya, sungainya. Ketika dia bawa itu Ustaz 6 orang nyebrang sampai bawa perahu, dayung dan sebagainya, dia baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala Muhammad, begitu. Kata Imam Ustaz ini, Pak, itu bacaan terbalik. Yang utama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terbalik. Ya, jangan lupa lagi ya. Ya, terima kasih. Terus sampailah pada tempat diturunin 6 orang nih. Oh, dia turun Ustaz 6 orang, tadi balik pulang dia, balik pulang naik perahu. Ketika enggak berapa lagi sampai di pinggiran, dia lupa. Ya tadi apa yang dibilangin nih? Terbalik gimana gitu nih nelayannya. Terbalik lupa lagi. Akhirnya spontanitas nelayan uber lagi tiap 6 orang. Tapi ngubernya berperahu, dia lupa, dia lompat di atas jalan di atas air. Dan datang lari di atas air. Saudara-saudara, ketika jadi katanya, tolong tadi saya lupa katanya. Saya lupa tuh gimana susun tadi, yang mana yang duluan. Apa kata Ustaz 6 orang? Udah Pak, nggak apa-apa, mau mana aja baca biarin gitu kan. Bapak mau baca terbalik nggak apa-apa, kenapa? Bapak udah sampai ilmu saya belum, begitu kan. Apa ilmunya? Bapak udah bisa jalan di atas saya udah Ustaz belum. Tuh, saya jadi Ustaz belum, Bapak udah bisa jalan di atas. Nanti Bapak salahnya aja begitu, bagaimana benernya? Saking mudawamanya, saking kebiasaan, biar salah jadi kabul. Biar salah jadi kabul begitu. Padahal alhamdulillah salah benar hancur lagi. Ya, lain beda itu. Jadi jangan udah sampai kewaliannya di atas air lari jalan sampai Ustaz 6 kaget. Ya Allah, saudara-saudara, saya minta maaf tadi. Saya tadi susah gimana? Apa yang tadi udah ada Bapak kata ini yang ngomong aja bagaimana? Jalan di atas air. Dan tadi pakai moda ayo berapa bisa lari. Dia langsung udah Bapak begini aja. Terserah Bapak mau baca terbalik boleh, mau baca lempeng boleh. Kenapa? Bapak udah sampai ilmunya sebelum begitu ya. Sampai begitu kalau udah biasa, biar salah jadi juga. Itu salah begitu. Gimana benernya mandi? Bagaimana bener? Tuh begitu. Dia juga lupa. Dia lompat di jalan, dia sendiri lupa. Nelayan lupa bahwa dia jalan di atas air. Pasti kan? Di atas air dia. Ya, terus saya jalan tuh ya. Nggak boleh dikonsumsi sama suatu ada kelebihan masing-masing. Dia pun nggak sadar, lompat buru-buru, dia lupa bukan sengaja pamerkan ilmu. Dia nggak tahu dia bisa di atas air jalan. Kalau ini salah nggak batal sembahyang ini, nggak boleh salah kalau ini ya. Walayatul faslu, tapi nggak apa-apa dipasang, diseling. Walayatul faslu bainahuma, tidak mengapa, tidak menjadi batal sholat kita apabila kita pisahkan, diseling di antara keduanya dengan ada takrib. Dengan ada takrib, tadi kan nakirah, sekarang pakai takrib, pakai lam takrib, alif lam namanya. Wala biusfin, dan juga tidak apa dengan sifat katanya. Lam yatul, tapi yang nggak terlalu panjang. Boleh pakai sifat Allah, tapi jangan terlalu panjang. Dan boleh pakai alif lam ma'rifah. Ya, bagaimana contohnya seperti Allahul Akbar. Tuh hulnya itu ada alif lam depannya. Al-Akbar dipakai alif lam. Allahul Akbar. Itu namanya alam ma'rifah. Enggak apa-apa ya tuh. Tidak membatalkan takbiratul ihram dan juga tentu tidak bakalan sholat. Allahul Akbar seperti apa? Allahul Akbar. Tuh. Hulnya itu kenapa hul? Karena ada alif lam depan akbar itu. Ya. Atau Allahul Jalilu Akbar. Tuh. Tambah sifat. Allah Maha Agung sifat. Gimana ya terus ya?
Allahul Jalilul Akbar. Tambah sifat Jalil. Jalil sifat apa? Allahul Jalilul Akbar. Boleh. Ya, ntar kapan-kapan imam di Ar-Raudhah siapa imamnya? Saya baru Sholih Fatul Waisal atau saya imaman kita. Allahul Jalilul Akbar. Yang belakang mau bisik. Gimana urusan? Ya udah ikutin aja deh. Mungkin dia udah ngaji kali begitu. Mungkin udah nggak? Aku sih gue masih ragu. Gimana nih? Gue masih ragu. Pas dengar begitu, kita mau jadi imam, mau sebut nih, masih ragu. Imamnya denger nengok imam ini. Pakai ngaji loh. Pakai ngaji. Allahul Jalilul Akbar. Boleh. Tambah Jalil boleh. Satu sifat Allah. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Dua sifat. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh. Tuh, dua sifat. Lam yatul, tapi nggak terlalu panjang. Kalau tiga panjang, nggak boleh tiga. Dua aja gitu. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh. Ya. Tuh, ngaji begitu hati-hati Anda. Nanti kapan-kapan kita lagi musafir berada di wilayah orang, kita berjamaah kemudian imamnya seperti Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Kita udah ngaji tahu. Ya, mari hati ngomong. Berarti kiai bener kiai nih. Berarti baca kitab nih gitu adanya. Enak kalau gitu ya. Oh, dari ibadah jadi ada aturan mainnya berdasarkan tentunya dari Nabi kita Muhammad Bikhilafi lain halnya menyimpang keluar dari aturan. Bikhilaf namanya itu. Malau tolal wasfu, kalau sifatnya panjangan terlalu banyak gitu tolong. Sama begini nih, Bozi kalau acara nih, hadirin sekalian, mari sampai dengan ceramah yang disampaikan oleh guru kita Asy-Syaikh Al-Fadil Bahrul Amik. Bahrul Ulum kebanyakan. Itu besar kapal jalan nanti. Kebanyakan Bahrul Ulum lautan ilmu, masya Allah. Syekh bin Masyayikh, guru itu guru, waduh keberatan kita punya gitu. Ya, keberatan tidak berat. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau ustaz muda senang aja. Kalau guru tua juga demikian lupa. Jangan terlalu tinggi titelnya. Ya. Mari kita dengarkan ceramah sampai oleh guru kita, ya Abuya Syekh Al-Fadil Bahrul Ulum, Bahrul lautan ilmu, masya Allah. Ya. Al-Karam Al-Ustaz Andi. Ini yang pacaran kenapa? Syekhul Fadil, orang tua yang utama, kan gitu ya. Al-alim al-alama, al-alim al-alama, udah alim alama, ahli ilmu itu tinggi, al-alim alim, alama, jadi pusatnya ilmu, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Wah, masya Allah. Akhirnya tulisan kita naik podium dia pulang buru-buru. Kenapa lo mata titel mata tinggi lo? Gue malu jadinya. Senang-senang aja, biasa aja ya. Karena kita takut yang hadir ada orang alim saja. Dia dalam majlis maulid atau ada orang alim yang hadir. Dia hebat ilmunya, dia nunduk aja. Ya. Dia nggak ngomong cuma nunduk aja. Kita khawatir di situ. Ya. Bi'an kana salasan do bikhilafi malau tolal wasu yang kana salasan. Lain halnya menyimpang dari aturan kalau dia panjang sifatnya, terlalu panjang sifatnya dengan bahwa ada 3 sifat fa'asa atau lebih. Bi'an kana salasan fa'asa dengan bahwa ada dia 3 atau lebih. Kallahul jalilul azimul halimu akbar. Tuh 3 tuh dia punya, ini dia punya sifatnya. Allahu nih dia bilang Allahul jalilul azimul halimu akbar. Wah, 3. Nah itu kalau begitu katanya atau Allah
Ar-Rahmanur Rahim akbar. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus akbar. Itu lebih panjang lagi. Walaupun memang sifat Allah, tapi dalam sholat juga jangan terlalu berlebihan gitu kan ya. Itu terlalu panjang tuh. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus akbar. Nah ini kalau begini juga nggak boleh. Bisa batalat sholatu lantan akhir sholatu, nggak berkaitan, arti nggak sah sholatnya. Wa bi khilafil wasfi kadomir. Nah, lain halnya sifat pakai domir, sebut domir. Fi qaulihi pada ucapannya Allahu huwa akbar, nggak apa-apa. Allahu huwa akbar, nggak apa-apa ya. Itu domir. Domir pendek lagi. Allahu huwa akbar, boleh itu. Itu gaya-gaya dalam ibadah. Awinida atau dengan seruan panggilan. Fi qauli pada ucapannya Allahu ya Rahmanu akbar. Allahu ya Rahmanu akbar. Boleh juga. Allahu ya Rahman akbar. Enggak apa-apa. Ya, begitu. Wal muradu bisifati as-sifatul nawiyah, tapi yang dimaksud sifat-sifat maknawiyah. La sifatan nahwiyah bukan sifat secara ilmu nahu, secara makna saja, bukan secara ilmu nahu. Namun lain lagi pembahasannya, ini sifat maknawiyah ya, hanya sekedar arti saja. Begitu maknanya ya. Fayas mulun nahu azza wa jalla, maka meliputi di situ seumpama azza wa jalla maha agung dan maha mulia Allah ya. Fa innahuma sifatani bil makna, karena ini kedua-duanya ya dikatakan apa tuh ya, Ar-Rahmanur Rahim, itu namanya sifatani bil makna, dua sifat dalam arti, duna lafzi, bukan ucapan tapi artinya ya. Kenapa? Li anna azza wa jalla min qaulina, sungguh Allah ya, sungguhnya kalimat azza wa jalla min pada ucapan kita, Allahu azza wa jalla akbar halun fayasihu zalika. Itu menjadi hal saja ya. Jadi Allahu azza wa jalla akbar. Nah, azza wa jalla jadi hal. Allah keadaannya tuh, Allah keadaannya maha besar. Nah, jadi hal namanya dia ya. Karena jadi hal fayasihu zalika, maka sah mengucap yang demikian itu. Bi khilafi, lain halnya malau qala, kalau dia baca Allahu jalilun akbar. Allahu jalilun akbar bitankiri jalilin tuh. Dia baca Allahu jalilun akbar dengan pakai isim nakiro. Mesti Allahul Jalilu mestinya, tapi ini kagak pakai nakira. Oh itu ma'rifah. Allahul Jalilu akbar. Ini kan Allahu Jalilun akbar. Tuh pakai nakira namanya dikatakan bitan kiri jalilin, dengan dinakirokan lafaz jalil, fa innahu la yasihu. Hukumnya tidak sah. Allahu Jalilun akbar, enggak sah. Enggak sah. Yang sah Allahul Jalilu akbar. Allahul Jalilu akbar. Itu nakirah apa? Ma'rifah. Jadi ternyata ilmu nahwu dalam bentuk pelajaran isim nakir sama ma'rifah ternyata bisa jatuh ke sini. Kalau kita lafaz akbar dengan tambah sifat Allah, tapi kita nakirokan Allahu Jalilun, itu nakiro, ternyata nakiro namanya nahwu. Jalilun, nah, itu namanya nakiro. Ya, baru akbar lam tasihha shalat, kagak sah salat. Tapi kalau Allahul Jalilu akbar dengan sifat ma'rifah, bukan nakiro, Allahul Jalilu akbar, tasihhu shalat, sah salat. Hati jadi tetap tidak terlalu.
Bapak takbiratul kagak jadi, kagak jadi sholat Jumat. Takbiratul hancur, rusak. Sholatnya kagak berarti kagak jadi itu. Ya. Mana gak jadi nggak sah. Ulama fikih luar biasa. Ya Allah, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, masya Allah, ya. Ilmunya luar biasa. Imam Nawawi ada Abi Zakaria Yahya Sharaf An-Nawawi, itu mana hadis. Itu lebih alim lagi, lebih tua dan lebih alim. Nawawi Al-Misri namanya. Abi Zakaria Yahya Sharaf An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, itu lebih syatir lagi, ya lebih duluan lagi, lebih tua daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam fikih, masya Allah, ini Imam Nawawi ngarang seperti ini. Dia tulis tuh dengan bisa puisi ini, ditulis nama dia nih. Berapa waktu nulis ini nih? Ya jadi kitab begini, ya kitab ini belum kita nyala, belum kitab namanya kitab Azkar Nawawi. Pengen aku ditulis Allah ya kiba baina kalimat takbir waqfatan tawilatan wa salatan. Kenapa jadi waqfat tawilatan wa salatan itu ya? Ya jadi maf'ul dari yaqiba. Allah yaqiba waqfatan tawilatan wala qasiratan baina kalimat takbir. Di balik kalimat itu ya. Jadi baca kita mesti teliti kita. Jadi sini katakan Allah yaqiba baina kalimat takbir, baru waqfatan tawilatan wala qasiratan, bukan begitu. Asal Allah yaqiba, jangan kamu berhenti, waqfatan tawilatan, waktu berhenti yang panjang walaupun yang pendek, baru baina kalimat takbir, di antara dua kalimat tapi diduluin dulu kalimat takbir baru waqfatan. Itu ilmu dalam susunan kalimat. Jadi kalau kita lihat ulama kita pada otaknya masih otaknya dulu kita dah kayak Syabdu Gosal Ma'in, Ma'in Sa'ima, nih kemudian Toyib, Ghazali, Yarkasi, Murisa, ya Kirom, Sadri, Sadri Romli, anak Ma'in Sa'ima, beliau pintar baca kitab, jadi baca Insyaallah, Hasan Mustafa, lugotnya, nahunya baik. Ini almarhum masya Allah kasih orang biasa-biasa aja tapi otaknya tuh begitu juga mau tahu bedanya itu. Ya. Jalan sama, aduk sama, ketika bagian keluar lain ilmunya. Tuh begitu. Dulu sama, makan kembali sama nyuap. Betul. Sama, ngobrol sama, harus sama. Tapi ketika ada bagiannya keluar ilmunya, keluar ilmunya begitu. Dulu sama orang ketika dibaca kitab keluar ilmunya itu. Di mana tuh otak kita tahu keluar aja itu ya. Sama dia mikir aja, Ustaz. Ya dulu biasa aja, tapi kira baca kitab al-Fasih untuk itu bisa itu. Alhamdulillah. Dulu biasa banyak ngobrol-ngobrol. Cara bercanda, nyuci motor, istilah kata. Tapi ketika kita baca kitab, turun tuh ilmu kita. Allah kasih. Itu pas kita baca, masih pikir benar kaya. Tapi Imam Nawawi dengan Arab dia tulis dengan susun kalimat, belum tafsir ini, belum ini, Allah. Belum syarah muhazzab, syarah muhazzab. Dan Imam Nawawi Mesir itu orang yang tegas, ya. Ketika terjadi pertanyaan antara kiai tanya masalah pajak, tentang zakat, tentang mungkin pajak, ya, udah ulama begini kata ulama, bagus buat pajak itu bagus program seperti itu untuk pajak, tapi mesti tanya satu lagi nih. Orang alim itu Abi Zakaria. Ya, gimana kita? Ya dia orang alim, dia kawan barangan, kita jemput. Pas jemput selesai, tanya melacak gini hasil ulama. Ini ulama dalam semua nih. Ya ulama dalam semua, di bawah pejabat semua. Mana enggak? Setelah diutarakan begini sampai terakhir, kenapa bisa wajar pajak? Ya karena uang kas kita habis.
uang kas kita habis. Oh begitu, ya. Ya kalau uang kas kita habis, boleh kita minta pajak sama rakyat. Karena memang uang kas kita tapi tanya, kemana tuh habisnya? Kemana habisnya? Ternyata kalau jadi bagi buat bininya, buat anaknya, buat ini, bagi-bagi itu semua harta di mana kas negara dibagi semua. Kalau sekarang kita dikorupsi, diambil colong sini sampai bermasalah, gitu. Nah kalau begitu aja karena sebab begitu Tuhan aja begini-gini, maka haram untuk mengutin pajak kepada rakyat. Kecuali duit itu pulangin dulu. Tuh yang dicolong pulangin dulu. Sama begitu kita dicolong sekian. Ya. Tapi rakyat mulai pajak haram hukumnya kalau kita begitu. Kenapa? Karena duit yang ada pada kemana tuh? Sekian triliun siapa yang bawa? Gitu. Itu dulu pulangin. Itu dia pada kita pajak pengutin, dia bawain kan. Yo enak dia. Kita bayar, dia bawa bondol tuh begitu. Secara hukum haram hukum itu aja. Ya, begitu. Kecuali kas itu habis buat pembangunan negara baru pajak apa. Tapi ada kata habis lu colongin, si anu bawa ke sono begitu. Siapa ya? Dia siapa yang nyolong-nyolongin? Istri kita bayar, tapi masih ribut rugi juga. Bensin kita bayar, masih ribut rugi juga. Pertamina rugi, nah kan mesti beli bensin beli. Semua udah ada minta kagak kan? Siapa yang pakai bensin kagak bayar? Cari lagi orang mana. Nah kita bayar motor beli bayar, mobil bayar, listrik kita nggak boleh telat. Baru tanggal 22 ya tegur kita, kasih surat kan gitu. Tapi kenapa listrik ribut rugi, ribut ini bensin rugi? Ya, gagal lucu kita. Nah, kita nggak pernah nyolong, nggak pernah minta, kita beli 2 liter, 5 liter, 1 liter, kita beli semuanya. Ngapa ribut dia masih rugi aja? Itu nyaman dia aneh kan? Ada orang nganter pom bensin kagak bayar, ada nggak? Kagak ada, bayar semua. Aku sekarang kalau nggak pakai barcode kagak dapat kita Pertalite, mesti daftar itu sekarang. Kalau nggak ada barcode, udah terpaksa pertama misi udah cuma, udah begitu. Bikin barcode dulu, barcode cuma 1 mobil kita 3, mesti 3-3-nya bikin. Ya, ini nomor yang lain, nomor begitu. Karena sesuai dengan nomor, pas keluar tuh nomor cocok, iya baru dapat. Pakai barcode kita, tapi mobil lain nggak sama, nggak dapat. Walaupun mobil kita, kan bikin susah namanya. Bikin susah orang mau beli Pertalite pakai barcode. Ya, mesti daftar dulu. Kalau nggak dapat, karena itu subsidi. Begitu. Jadi semua pertama, nanti pertama tekan lagi, hatam semuanya. Ya. Aduh. Ya. Dulu premium, habis premium, lari Pertalite begitu juga. Ya kalau nggak pakai barcode ya udah. Mau ngomong pertama udah isinya. Dunia. Mudah-mudahan Pak Prabowo rapi, amin ya Rabbal. Kita doain Pak Prabowo mudah-mudahan istiqomah, konsisten, pelihara dan bisa memberantas hal-hal yang seperti itu. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan ya. Ya Pak Prabowo tuh mesti diisiin juga luar dalam dia. Mesti diisi luar dalam gitu. Jadi kalau ketika dia berkata tegas, orang pada takut ambil dia. Musibah gitu caranya. Lo ngelawan lo, gitu ya. Jadi jangan kita lemah, kita mesti punya. Ya. Cari kalau presiden ya Allah nyari ilmu nih buat apa? Tameng luar dalam. Begitu kita ajarin yang lawan dulu, gituin aja gitu caranya. Jadi nggak takut kita. Yo pejabat. Ya. Mau orang mana kayak pejabat. Kalimantan kayak mau Solo kayak Cirebon, mau Banten kayak mau Betawi kayak kita udah punya semua ilmu ya. Dari Kalimantan kita ambil, dari Banten kita ambil, dari ini ambil. Ada seorang ulama belum lama meninggal, umurnya 120 kalau salah. Dia itu tahu
punya saudara datang ke tempat beliau. Dia nguji, aneh minta dia 1 juta ya. Aduh, dia berarti 500. Ya, apa ini terus lillahi ta'ala, anak punya duit cuma 500.000 katanya. Ya, yang kasih ikhlas pada apa? Nanti kalau dapat 1 juta, harusnya dibagi lagi apa? Itu ada orang sebulan kemudian dapat 1 juta. Ya di kantongnya ada 700.000. Kemudian niat ikhlas bawain tuh apa tuh? Boleh hebat, yang rusak terlambat, udah belum meninggal, sebelum datang udah meninggal. Tapi namun saya nggak sebutin di sini namanya, karena masih rahasia. Wah hebat kan? Nggak boleh mami. Datang dia dan susah orang nyumbinnya baik, susah dia. Sudah dia. Ada orang sampai 7 kali, 10 kali nggak ketemu, susah. Tapi ada yang malah kasih sampai langsung ketemu sudah meninggal 70 kali belum ketemu juga. Begitu. Dan dia bisa tahu tuh nih bagus, nih jelek, nih baik, nih jahat, dia tahu langsung. Dia ponis di situ. Udah selesai, maaf masuk nih. Hebat, nih niat Allah dapat, Allah kasih rezeki. Sesuai niat saya pengen kasih apa 1 juta. Tuh, kasih 1 juta. Kata apa nih? Lu kasih gue 1 juta, terima kasih. Tapi lu di kantong masih ada 700 gitu kan ya. Di kantong masih ada 700 yang benar. Dia habis tebak, saya tebak bukan diminta, dia tebak. Ya, gue tahu kantong masih ada 700. Sudah bang tawa aja. Tuh saking masya Allah. Udah gitu udah doain bayar. Tinggal ngomong. Ya malah rebahan aja, dalam rebahan kakinya nanti paha, goyang-goyang ini kaki ini kaki ini. Ya gitu. Saya begitu, apa kata dia? Lu gimana? Gue doa, lu minta doa, gue doa, lu agak aminin begitu. Gue doa agak amin lah. Emang apa udah doa? Ya, lu kemana katanya? Ya, jadi karena emang begitu, jadi bukan masalah seperti begini, doanya enggak, kakinya jadi kaki tubuh begitu tuh, amal begitu, gitu kan. Ini baca doa dia gini, bahasa Allah. Emang apa? Dia balik baca doa tadi katanya. Jadi sekali lagi ayo begitu baru doa. Amin. Oh lihat ilmu masya. Saya bisa terlambat banget ya Allah. Ya. Tapi saya dapat namanya, alhamdulillah namanya banyak. Tapi yang tenornya ini bisa bikin tawasul buat beliau. Ya. Dari Jampang kan. Ya. Ada di mana di Yasmin juga yang berbawa juga itu masih ada yang pernah sekarang masih ada itu minyaknya aja diolesin kembali itu minyaknya bacok dan potong agak mempan itu minyaknya doang lagi itu masih ada sekarang. Sebelum sebentar mana banyak mampir sama murid ya kita mampir semuanya ya tanggung itu terlalu mengajar lain waktu aja deh kagak enak tuh buru-buru ada ya daerah Yasmin ke sana tuh. Tuh dia minyaknya masya Allah. Dia pakai minyak khusus minyak doang. Tes langsung potong deh. Udah kayak plat mobil gitu. Tapi kata dia yang cukup ini katanya ya mesti ada yang dibaca juga biar mantep ke dalam-dalam gitu kan. Banyak banget sebenarnya harus belum datengin doang. Banyak banget. Memang perlu seperti itu ya. Allah taqabbal Allah. Jadi Allah jalilun kawan nakirah ya, habis itu ya. Nah tapi amma law qala jalilullahu akbar. Lain halnya kalau dia baca begini. Jalilullahu akbar. Jalilullahu akbar begitu. Atau ini jalilun Allahu akbar. Boleh. Nah, kenapa boleh katakan ini kalau jalilun Allahu akbar? Kalau ya dulu enggak bermasalah. Melainkan mana enggak bikin mudarat, enggak bikin batal tuh. Jalilun Allahu akbar. Oh begitu kalimatnya.
Di mana nggak apa-apanya? Itu dong ya. Kita kata Jalilun Allahu Akbar, kan begitu. Kenapa ya tuh kagak bermasalah, nggak mudarat? Li'annahu lam yadkhul fi sholat. Karena itu belum masuk sholat. Jalilun udah masuk belum? Belum. Yang masuk Allahu Akbar. Jadi kagak kehitung di jalilunnya. Begitu lihat ulama otaknya. Tapi ketika dia Allahu Jalilun Akbar batal. Karena udah masuk sholat itu nggak boleh tambah jalil, jangan ngasih nakiro nggak boleh. Kalau ma'rifah boleh, Allahul Jalilu boleh. Tapi kalau dia kata Jalilun Allahu Akbar nggak apa-apa, karena Jalilun di luar. Sembahyang dimulai dengan lafaz Allah. Tuh ulama dia punya zikirnya, otaknya luar biasa. Pantas al ulama warasatul anbiya, innama yakhsyallaha min ibadi ulama'u. Jadi ulama dipuji oleh Allah. Ya, siapa dia kita nggak tahu. Karena ulama yang nilai Allah. Allah boleh aja dilabel ulama, kiai boleh aja, tapi Allah akui nggak di kiai. Allah akui nggak dia ulama, itu saja masalahnya. Ya, itu masalah boleh aja si anu kiai, ustad, boleh. Itu hanya nazar manusia dengan lihat zahirnya. Tapi pun kita jangan remeh, jangan ngomong begitu. Jangan. Tetap aja. Cuma ada cumanya. Seorang ustaz atau ulama atau balik penceramah, Anda mesti tahu apakah Anda sudah diakui oleh Allah. Apakah ada perbuatan Anda yang Allah benci? Itu masalahnya. Gitu, ya. Jadi jangan sampai masyhur di dunia, majhul bis sama. Terkenal di dunia, di langit atuk malaikat gak ada kenal dia. Rugi kita. Di dunia saya memang kalau mau balik begitu luar biasa. Baik, kan begitu. Di langit atuk malaikat gak ada kenal. Siapa? Aku nggak tahu, masya Allah. Tapi sebaliknya ada juga masyhur bis sama, majhul bil ard. Di langit terkenal Faisal Sono, tapi di dunia kagak terkenal. Orangnya biasa. Tapi langit ribut luar malaikat. Kepada mau bicarakan simpulan. Di dunia, di kampung jangan tahu. Orang anggap remeh. Masya Allah. Begitu kata langit nggak disebut doang, begitu ya. Jadi ada istilah masyhur fil ard, majhul bis sama. Masyhur bis sama, majhul fil ard. Jadi sebagai ulama siapapun upayakan agar kita betul-betul malaikat yang ada makhluk langit pun kenal sama kita. Gitu ya. Masya Allah luar biasa. Makanya jangan pakai gila titel. Titel maksudnya orang kagak hormatin kita kesel. Lagi sana ya. Kita kiai ustaz, kita datang nggak ada sebut nama kita. Ya nggak ada sebut, nggak ada ucap ya. Kita duduk biarin, duduk kali. Selamat datang pada al-karam al-ustaz, umpama gitu ya. Umpama kita datang, dia lihat pembawa acara nggak sebutin, diam aja, jangan pakai marah. Emang pembawa acara goblok gitu aja. Kenapa goblok? Lu nggak kenal gue bang? Gitu ya. Makanya pembawa mesti sensitif, mesti nggak begitu. Siapa dia mesti cekak. Apabila datang siapa tak terima kamu. Kenapa? Ajaran Nabi kita Muhammad. Tapi sebagai ustaz jangan gila penghor. Itu maksudnya. Biar orang kagak sebut, yang penting urusan lancar, itu masalah. Ya. Bukan gitu ya. Urusan lancar. Ya. Biar orang kagak katanya gitu, yang penting undangan banyak begitu. Sasaran nih kagak pakai ada orang rumah ngundang, nggak kayak dulu. Coba gitu, jarang main WA. Oh, tek pagi subuh kan, tek ada masuk tuh, 3 jam udah tuh gitu. Ya. Jadi kita setiap subuh tuh buka WA, habis sholat zikir buka WA, takut nanti ada masuk WA. Jadi ada kerjaan, masa kalau ada buka tengah jalan kesian dia nungguin. Jumat begitu.
Jadi Ustaz kantornya di HP kantor. Ada dari bulan Februari yang ini, ya ada. Yang masuk yang Solo Cilandak ini itu banyak dari kalian. Alhamdulillah. Ya, minta sama Allah begitu, minta sama Allah, bukan manusia minta maaf. Allah ya Rabb, kalau memang jamaah, kalau memang pidato ini engkau redho, engkau cinta, ada manfaat buat jamaah, panjangkanlah Ustaz, panjangkanlah ini ya Allah. Tapi kalau kata pidato ini bawa mudorot, jadi kagak bener, engkau gak demen ya Allah, berhentiin ceramah biar orang kagak ngundang lagi, begitu mintanya. Biar orang kagak ngundang lagi. Kalau memang ceramah ini jelek dalam pandangan ya Allah, tapi dikata manfaat baik dalam sisi ya Allah, berikan dia lancar seterusnya. Gitu. Biar kagak banyak asal gede begitu. Ya. Biar undangan semalaman 1 tapi ukuran 6 begitu. Undangan 6 ukuran 1 capek. Kau ceramah aja sambilan aja itu mah. Yang penting ini ilmu bermanfaat. Kau ceramah masih ramah. Ya begitu. Itu menghias aja, menghias ustaz. Ceramah mau ngajar kagak. Ya benar begini, ngajar manfaat dari ilmu bertahap. Ceramah tambahan aja gitu. Ya pasti saya. Puasa nih asar nanti yang ke 12 11 itu 11 saja ya. Panjang 11 ini ya. Puasa nih asar insya Allah bihazin niyah atau Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat bi hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir umur ya Allah, umur dunya bil maisarah wa umur akhirah bil maghfirah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi